Selamat malam saudara. Presiden Jokowi membeberkan sejumlah kriteria pemimpin ideal di depan relawan. Apa makna dari kode Jokowi dalam pidato politiknya siang tadi? Kami bahas bersama informasi terkait peluang Timnas Indonesia U22 dalam final SEA Games kontra Thailand. Saya Friska Clarissa, inilah Sapa Indonesia Malam selengkapnya. Informasi pertama saudara, Presiden Jokowi menghadiri acara puncak musra relawan Jokowi di Istora Senayan, Jakarta. Dalam sambutannya, Jokowi mengungkap soal kriteria pemimpin yang dibutuhkan rakyat untuk memajukan Indonesia. Presiden Jokowi menyebut Indonesia berpeluang menjadi negara maju dalam 13 tahun ke depan. Pemimpin Indonesia mendatang harus mampu memanfaatkan peluang tersebut. Menurut Jokowi, Indonesia membutuhkan pemimpin yang memahami bagaimana memajukan negara dan mengerti akan potensi yang dimiliki negaranya. Jokowi menegaskan Indonesia tidak butuh pemimpin yang hanya duduk di istana dan kerjanya hanya membubuhkan tanda tangan. Karena pemimpin itu harus paham dan tahu potensi serta kekuatan negara ini, kekuatan bangsa ini apa. Dia harus ngerti, dia harus tahu. Dan pemimpin itu harus tahu dan paham bagaimana memajukan negara ini, dari sisi mana. Dan mampu memanfaatkan peluang yang ada. Bukan rutinitas, bukan hanya duduk di istana dan rutinitas, bukan hanya duduk di istana dan tanda tangan, bukan itu. Dia harus tahu bagaimana membangun sebuah strategi negara, strategi ekonomi, strategi politiknya harus ada semuanya. Karena kita berhadapan dengan negara-negara lain, karena kita bersaing dengan negara-negara lain, kita berkompetisi dengan negara-negara lain. Peluang kita menjadi negara maju itu ada dalam 13 tahun ke depan. Ini disampaikan oleh para pakar dalam negeri maupun luar. Kesempatan kita itu hanya ada di 13 tahun ke depan ini. Karena bonus demografi kita akan muncul di tahun 30-an. Dan dalam sejarah peradaban negara-negara yang saya lihat, memang kesempatannya hanya sekali. Kesempatannya hanya sekali dalam sejarah. Begitu kita keliru memilih pemimpin yang tepat untuk 13 tahun ke depan, hilanglah kesempatan untuk menjadi negara maju. Hati-hati mengenai ini, hati-hati. Presiden Jokowi juga menyampaikan pemimpin Indonesia mendatang harus berani melanjutkan program hilirisasi industri. Jika pemimpin mendatang tidak berani melanjutkan program tersebut, menurut Jokowi, Indonesia tidak akan bisa menjadi negara maju. Bertahun-tahun selalu kita ekspor dalam bentuk bahan mentah. Ini kekeliruan yang tidak boleh kita ulang lagi. Pemimpin yang akan datang harus berani mengindustrikan bahan-bahan mentah itu. Sehingga hilirisasi itu harus dilakukan apapun resikonya. Sekarang kita baru digugat oleh Uni Eropa. Baru satu urusan saja. Nikel digugat. Pada bahan mineral kita, bahan tambang kita bukan hanya nikel, ada tembaga, ada timah, ada batu bara, ada boksit. Apakah kita mau berhenti karena digugat Uni Eropa? Kalau pemimpinnya tidak berani, pasti mundur minta ampun.
digugat mundur langsung minta ampun. Ya itu enggak, jangan bermimpi negara ini menjadi negara maju. Presiden Jokowi menyatakan telah menerima 3 nama capres yang diusulkan melalui musra. Namun Jokowi menahan diri tidak buru-buru menyebut nama bakal calon presiden usulan musra yang akan didukungnya. Jokowi menyatakan akan memberikan bisikan kuat soal nama capres hasil musra ke partai politik yang sesuai konstitusi memiliki hak mencalonkan presiden. Di ruang tunggu, para ketua menyampaikan pada saya beberapa nama yang terekam kuat. Saya sudah mendengar, tapi saya ingin resmi. Tadi yang disampaikan oleh Pak Panel Barus itu resmi. Belum saya buka. Belum saya buka. Yang bisa mencalonkan itu adalah partai atau gabungan partai. Betul. Sehingga itu bagian saya untuk memberikan bisikan kuat kepada partai-partai yang sekarang ini juga koalisinya belum selesai. Jadi kalau saya ngomong sekarang untuk apa? Itu yang namanya strategi, ya itu. Jangan tergesa-gesa, jangan gerusa-gerusu, jangan pengen cepet-cepetan, karena Belanda masih jauh. Relawan Jokowi mengusulkan Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Erlangga Hartarto pada Jokowi sebagai bakal capres 2024. Relawan menunggu keputusan Jokowi untuk menentukan 1 dari 3 nama tersebut. Dan merekam suara aspirasi masyarakat. Nanti kita sampaikan ke Pak Presiden 3 nama dan nanti biar Pak Presiden yang memutuskan. Ya kalau ditanya, kita tanya Pak Presiden lah, ya kan? Yang paling banyak disebut. Ya karena Pak Prabowo, Pak Ganjar dan Pak Erlangga, itu 3 nama dan semuanya memang memiliki kelebihan masing-masing. Cawapres kan ada nama Pak Mahfud ya, Pak Sandiaga Uno, Pak Muldoko, begitu. Ya ada nama Pak Asad Rashid juga, ada Pak Ridwan Kamil, ada banyak nama lah. Tapi kita tunggu aja lah hasil dari panitia untuk merumuskan nama-nama dan kita serahkan ke Pak Jokowi. Apa makna pidato tentang kriteria pemimpin yang disampaikan Jokowi dan kemana arah dukungan relawan Jokowi terhadap bakal Capres 2024 nanti? Kita akan bahas dengan pakar komunikasi politik yang juga Direktur Eksekutif di Political Literacy, Gun Gun Haryanto. Kang Gun Gun, selamat malam. Selamat malam, Friska. Menarik kalau tadi mendengar pidato politik Jokowi di depan relawannya menjelaskan kriteria pemimpin yang dibutuhkan untuk Indonesia. Apa yang Kang Gun Gun baca, terlebih lagi disampaikan dengan nada suara, dengan tone, dengan intonasi yang lebih tinggi dibandingkan biasanya. Ya, ini pidato yang ekspresif ya, dan dalam banyak hal memberi penekanan, ya, stressing point ya, pada kebutuhan-kebutuhan yang tentu diperlukan bagi pemerintahan Pak Jokowi, seperti misalnya potensi Indonesia untuk menjadi negara maju ya, jangan sampai kemudian terdistorsi ya. Kemudian tentu juga pemimpin yang berani ya, dalam konteks berhadapan dengan negara-negara lain dalam skala global, karena 5-10 tahun Pak Jokowi bilang akan ada ketidakpastian global, sehingga kemudian dibutuhkan pemimpin yang pengambil resiko. Nah, sebenarnya banyak sekali ulasan yang berulang yang sebenarnya kalau kita lihat ya, poin utamanya sebenarnya sama, yaitu soal bagaimana pentingnya membangun semacam kehati-hatian dalam memilih pemimpin. Nah, ini dalam konteks retorika politik ya, disampaikan oleh Pak Jokowi.
selalu kemudian menekankan adanya ketidakpastian global dan butuh pemimpin pengambil resiko, kira-kira begitu ya. Nah, kalau isinya sudah pernah didengarkan baik dalam kegiatan sebagai presiden maupun saat ini, tapi tadi ada beberapa diksi yang disampaikan, misalnya jangan berpikir bahwa intinya presiden itu bukan hanya sekadar duduk, tanda tangan di istana, harus kerja keras begitu, harus bekerja untuk rakyat. Ini apa yang Kang Gunggun baca? Dengan tadi nada yang tinggi pula yang disampaikan. Nah, itu diksi dan logikanya kan menopang argumen tadi yang disampaikan di awal. Tetapi sebenarnya ini bisa menjadi semacam basis, Friska, dari sebuah keinginan ya Pak Jokowi untuk kemudian, kalau saya lihat benang merah ya dari keseluruhan pidato itu soal keberlanjutan ya. Dari sekian banyak program, sekian banyak terobosan yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Jadi ini semacam basis lah. Secara normatif semua pasti setuju bahwa Indonesia memang punya potensi maju karena punya bonus demografi gitu. Itu normatif, semua orang pasti mengamini. Kemudian juga secara makro apa yang disampaikan Pak Jokowi soal ketidakpastian global itu memang realitas hari ini. Kemudian problem solving yang diperlukan dengan kehadiran pemimpin berani itu juga saya pikir diamini semua pihak ya kan. Nah, yang paling menarik adalah musra sebagai konteks begitu ya, dan kemudian munculnya nama-nama capres yang disebut tadi belakangan oleh aktor utama musra seperti Mas Budi gitu ya. Ada Ganjar Pranowo, ada Prabowo begitu ya. Kemudian ada nama-nama cawapres juga yang disebut ya. Selain capres juga memasukkan nama Erlangga ya. Nah, ini harus dibaca sebagai sebuah konteks. Kalau Pak Jokowi di pidato tidak menyebut nama, tapi kemudian kan sebuah forum itu kemudian tali temali atau berkelindan yang kemudian itu kemudian bisa kita baca sebagai pesan politik. Bisakah dikatakan, Kang Gunggun, di forum ini Presiden Jokowi sama sekali tidak mau menyebutkan nama capres, tapi membiarkan relawan yang menyampaikannya ke publik sebagai perwakilan dari Jokowi begitu? Iya, ini semacam strategi saja ya. Pak Jokowi melakukan equivocal communication strategy. Jadi strategi yang membuat komunikasinya tidak terlalu jelas, mention nama gitu ya. Tetapi orang bisa membaca konteks dan menghubungkan dengan pesan-pesan yang ada di dalam forum itu. Seperti misalnya yang disebut oleh relawan musra. Dan saya yakin kalau kemudian nama-nama itu sudah disebut oleh Mas Budi dan kawan-kawan, itu juga dengan sepengetahuan Pak Jokowi. Cuman kan ada strategi dua tahap. Pertama, musra menyampaikan pada Pak Jokowi. Jokowi kemudian mencoba untuk menyimpan atau buying time gitu ya, membeli waktu. Kemudian membuat semacam prakondisi untuk menciptakan komunikasi politik intens ya, terutama dengan kekuatan real politik. Sebut aja misalnya Pak Prabowo, Pak Ganjar dengan mesin-mesin partai pendukungnya untuk kemudian mengonsolidasikan kuasa politik di kemudian hari. Gitu. Ada yang berbeda dibandingkan pertemuan Jokowi dengan relawan di beberapa forum sebelumnya. Misalnya kalau kita tahu ada kode-kode yang biasanya disampaikan, rambut putih lah begitu, bahkan disebut kata Pak Jokowi ya bisa Pak Ganjar, tapi Pak Prabowo juga rambutnya ada putihnya begitu. Nah, kalau di forum ini tidak ada sama sekali. Apa yang Kang Gunggun baca kehati-hatian Jokowi di forum kali ini? Ya, karena sekarang kan sudah mulai konsolidatif ya, dan poros yang kemudian sebut aja mengusung diksi keberlanjutan itu ada di dua figur, ya Ganjar Pranowo dengan di-endorse oleh PDI Perjuangan begitu ya, secara resmi malah sudah, kemudian Pak Prabowo Subianto dengan Partai Gerindra dan kawan-kawannya. Nah, ini kan butuh kehati-hatian. Kenapa? Karena proses komunikasi politik terutama untuk paket capres-cawapres, kemudian bicara soal mekanisme power sharing, bicara soal pembiayaan pemilu, itu saya yakin belum bulat tuntas, ya kan? Sehingga memerlukan yang disebut dan prakondisi yang kondusif, dan itu kemudian memastikan bahwa apa yang disampaikan musra juga bisa menjadi semacam satu input sekaligus menjadi sumber daya politik bagi Pak Jokowi untuk kemudian berbicara dengan kekuatan real politik seperti partai begitu. Nah, soal yang tadi memberikan input untuk parpol,
Pak Jokowi juga tadi terang-terangan bilang, nanti saya akan bisikan, bahkan akan memberikan bisikan kuat begitu ke partai politik. Nah, seberapa besar pengaruh Pak Jokowi di sini yang bukan ketua umum parpol terhadap koalisi-koalisi yang sebelumnya dikatakan, misalnya ketua umum PAN Zulkifli Hasan bilang bahwa mengorkestrasi koalisi itu adalah Pak Jokowi, dan juga setelah makan malam bareng di istana misalnya. Bagaimana Kang Gun-Gun membaca ini? Ya, jelas ya dari ragam peristiwa politik ya, bahkan sejak musra itu juga dilakukan di tahun lalu, ini kan berkelindan juga dengan aktivitas Pak Jokowi bertemu dengan partai-partai politik. Ya. Jadi saya melihat apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu benang merahnya sebenarnya sudah terbaca ya, bahwa dia memang mengorkestrasi secara langsung maupun tidak ya. Contohnya misalnya aktivitas Pak Jokowi bertemu dengan kekuatan partai-partai yang ada di koalisi yang beliau pimpin, kecuali Partai Nasdem, ya kan? Dan itu kemudian secara demonstratif itu ditunjukkan ke khalayak, hanya belakangan kemudian Pak Jokowi sepertinya sedang mengerem ya pernyataan-pernyataan soal nama. Ya, nama itu antara Pak Ganjar ataupun misalnya orang akan melakukan politik asosiatif dengan Pak Prabowo, itu nampak ada kehati-hatian. Kenapa? Karena dua nama ini sama-sama berada di arus utama yang sama, yaitu soal diksi keberlanjutan. Makanya kemudian sepertinya sedang melakukan semacam proses mengonsolidasikan kuasa politik di antara ragam kekuatan pengusung. Ya, yang kemudian satu arus itu untuk kemudian tidak mengalami yang disebutkan gap komunikasi atau hambatan komunikasi ya, apalagi sampai misalnya hambatan psikologis ya, psychological barrier itu yang kemudian berpotensi nanti destruktif bagi Pak Jokowi dan koalisi yang sedang dibangunnya, begitu. Saya mau kejar dua hal soal ini, Kang Gun-Gun. Yang pertama, soal parpol koalisi yang saat ini sedang di proses konsolidasi yang berlangsung, kan koalisi besar juga masih belum terbentuk. Bahkan setelah bertemu Pak Jokowi di istana, tadi pasca acara ditanya oleh wartawan, Pak Jokowi kapan ketemu lagi dengan koalisi besar? Dijawab Pak Jokowi secepatnya, begitu. Nah, apa yang dibaca? Apakah yang memang seperti yang tadi Kang Gun-Gun bilang bahwa ini adalah salah satu suara dari akar rumput yang coba dibawa ke partai politik untuk mengorkestrasi koalisi yang masih belum jelas bentuknya sampai sekarang? Itu yang pertama. Ya, menurut saya ini akan menjadi satu puzzle ya, dari sumber daya politik yang berupaya untuk diartikulasikan oleh seorang Jokowi, begitu ya. Selain misalnya mengorkestrasi sejak sebut aja misalnya pertemuan-pertemuan elit KIB, kemudian masuk juga memberi endorsement pada Pak Prabowo, dan tentu ini berhubungan dengan koalisi kebangkitan Indonesia Raya, begitu ya, dan itu kemudian menjahit beberapa partai yang kemudian dalam pertemuan-pertemuan selama bulan Ramadan, sebut aja misalnya ada pertemuan 5 partai, begitu ya. Dan itu nampak ada keinginan besar untuk menjahit koalisi besar partai politik atas nama keberlanjutan, begitu ya. Dan ini tidak mudah memang. Kenapa? Karena menyangkut kepentingan strategis partai seperti efek ekor jas ya. Misalnya Pak Prabowo butuh efek ekor jas bagi Partai Gerindra, begitu ya. Kemudian PDIP juga butuh sosok yang bisa tentu menjaga ya eksistensi partai sebagai partai pemenang dengan munculkan figur juga, sehingga top of the ticket. Ini perebutan yang tidak mudah antara Prabowo dan Ganjar, begitu ya. Belum lagi misalnya meskipun ya secara informal sudah banyak pernyataan publik bahwa Pak Jokowi adalah kekuatan rujukan atau reference, seperti Pak Zul kan, Pak Ketua Umum PAN bilang bahwa ikut Pak Jokowi, belum tentu juga dalam konteks skema koalisi itu udah tuntas gitu perbincangannya, sehingga kemudian butuh prakondisi yang kondusif untuk kemudian memastikan bahwa koalisi besar yang diinisiasi sejak lama oleh Pak Jokowi itu kemudian sampai bisa terwujud, begitu. Koalisi besar masih belum terjahit sampai sekarang. Yang kedua tadi poinnya soal mengerem kode di depan publik. Apakah bisa jadi ini menyusul juga kritik Pak JK misalnya yang bilang bahwa jangan terlibat terlalu dalam di politik praktis di Pilpres 2024 ini? Kang Gun-Gun membaca ke sana juga kah? Ya, menurut saya memang belakangan kan muncul kritik tajam ya soal Pak Jokowi kan
menurut saya dalam sosok Pak Jokowi ini ada kapasitasnya sebagai kepala negara, kepala pemerintahan yang harus berdiri di atas semua golongan begitu. Dan kritik ini sepertinya kemudian apalagi setelah Pak JK melakukan kritik terbuka itu beresonansi. Kemudian diamplifikasi juga oleh banyak kelompok, terutama misalnya di sosial media kita bisa dengarkan itu, kita bisa baca itu. Nah itu menurut saya penting juga didengar oleh Pak Jokowi. Jadi memang peran-peran strategis sebagai presiden ya, kepala negara, kepala pemerintahan itu harus diperhatikan betul sehingga kemudian tidak muncul yang disebut dan konflik of interest ya, atau konflik kepentingan, apalagi misalnya nanti bisa terbaca ada potensi-potensi abuse ya, abuse of power. Nah itu yang kita tidak inginkan tentu ya. Oke, baik. Dan menarik juga kita tunggu bagaimana nanti kode-kode politik yang akan dilontarkan dan manuver apa lagi yang akan dijalankan pasca pertemuan ini. Terima kasih atas ulasannya. Pakar komunikasi politik yang juga Direktur Eksekutif The Political Literacy, Gun Gun Haryanto. Kang Gun Gun, selamat malam. Terima kasih. Kompas TV, Rumah Pemilu.